Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita meskipun dalam keadaan COVID dan secara daring. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, apakah hari ini ada yang tidak hadir atau ada yang sakit dan izin? Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang fikih, di mana ada 4 pembahasan, yaitu mengenai ibadah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pembahasan ibadah, yaitu berkaitan dengan amal ibadah kita seperti sholat dan puasa. Serta kita juga telah mempelajari tentang pembahasan muamalah, yaitu berkaitan dengan transaksi jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dan pembahasan ketiga kita juga telah membahas tentang munakahah, yaitu pembahasan tentang lawan jenis atau tentang nikah, rujuk, dan talak. Baik, pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi, yaitu tentang jinayah. Apa itu jinayah? Jinayah adalah tindak pidana. Jinayah atau tindak pidana. Nah, di sini ada 2 jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu berkenaan dengan pembunuhan, yang kedua yaitu tentang penganiayaan. Nah, di dalam jinayah ini ada tindak pidana. Yang pertama yaitu pembunuhan, yang kedua yaitu penganiayaan. Dan membahas tentang sanksi hukumnya. Di sini ada 3 sanksi hukum mengenai pembunuhan dan penganiayaan. Yang pertama yaitu qisas, yang kedua diyat, dan yang ketiga kifarat. Baik, pembahasan yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang pembunuhan. Apa itu pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa yaitu menghilangnya nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja ataupun tidak sengaja, dan dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Itu pengertian dari pembunuhan. Selanjutnya yaitu macam-macam pembunuhan. Di sini ada 3 macam pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan. Nah,
Ya, jadi yang pertama itu pembunuhan dengan sengaja, yang kedua seperti sengaja, dan yang ketiga yaitu karena kesalahan. Nah, di sini pembunuhan sengaja itu merupakan pembunuhan yang direncanakan oleh sang pelaku. Sedangkan pembunuhan yang tidak sengaja ini merupakan pembunuhan yang sebelumnya niatnya itu bukan membunuh, akan tetapi karena perbuatannya seseorang bisa meninggal. Dan yang ketiga yaitu pembunuhan karena kesalahan, ya, seperti ketika dokter memberikan suatu obat kepada pasien. Nah, karena pasien tersebut meminum obat tersebut, pasien tersebut meninggal karena kesalahan dosis ataupun kesalahan dalam pemberian obat tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar hukum larangan membunuh. Dasar hukum larangan membunuh itu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Yang artinya yaitu, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, itu tadi dasar hukum larangan membunuh. Selanjutnya yang keempat yaitu hikmah larangan membunuh. Apakah hikmah Islam melarang seseorang untuk membunuh? Yaitu Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tidak lain tujuannya yaitu untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Ya, jadi itu hikmah dari larangan membunuh. Nah, jika misalnya kita tidak dilarang dalam membunuh, sudah pasti keselamatan jiwa setiap manusia itu akan terancam setiap waktu dan setiap saat. Baik, itu mengenai pembahasan tentang pembunuhan. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan penganiayaan. Penganiayaan secara istilah disebut jarimah, tindak pidana pelukaan. Ya, penganiayaan itu tindak pidana pelukaan atau perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang tujuannya yaitu untuk menyakiti atau melukai seseorang tersebut, ya. Jadi tujuan penganiayaan itu adalah melukai seseorang. Nah, selanjutnya setelah kita tahu pengertian mengenai penganiayaan, kita masuk ke dalam macam-macam penganiayaan.
Yang kedua yaitu penganiayaan ringan. Penganiayaan berat yaitu perbuatan merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan seseorang. Contohnya ketika seseorang dia aniaya dipotong tangannya, itu merupakan penganiayaan berat. Ya, untuk selanjutnya yaitu penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan seseorang hanya menyebabkan luka atau cacat ringan. Ya, jadi perbedaan antara penganiayaan berat dan ringan yaitu akibat dari penganiayaan tersebut. Kalau berat itu sampai hilang fungsi anggota badannya, seperti dipotongnya tangan, hilangnya fungsi penglihatan dan sebagainya. Sedangkan penganiayaan ringan itu penganiayaan yang hanya melukai, yang tidak fatal. Nah, kita telah membahas tentang pembunuhan dan penganiayaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam hukum. Yang pertama yaitu qisas, yang kedua diyat, dan yang ketiga yaitu kifarat. Kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian qisas. Apakah itu qisas? Qisas itu berarti memotong atau mengikuti. Ya, artinya qisas yaitu mengikuti perbuatan si penjahat tersebut sebagai pembalasan atas perbuatannya. Ya, jadi berbanding antara perbuatan sang pelaku dengan hukum qisas ini sama. Nah, menurut syara, qisas ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan rusak atau hilangnya fungsi anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Ya, artinya qisas ini merupakan hukum yang mengikuti atau sama dengan yang dilakukan oleh sang pelaku. Misalnya sang pelaku memotong tangannya seseorang, maka hukum yang diterapkan yaitu pelaku tersebut juga dipotong tangannya. Ya, seperti itu. Di sini ada macam-macam. Macam-macam qisas itu ada dua. Yang pertama yaitu qisas untuk tindak pidana pembunuhan. Artinya ketika seseorang membunuh, maka balasannya seseorang pelaku tersebut juga dilakukan pembunuhan. Yang kedua yaitu qisas untuk tindak penganiayaan. Ya, artinya ketika seseorang melakukan penganiayaan, maka dibalas juga dengan penganiayaan.
ketika seseorang dianiaya pelaku dibalas dengan pembunuhan, itu tidak ya. Jadi sesuai dengan perbuatan sang pelaku. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pembunuhan, penganiayaan, dan kisos. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang diyat dan kifarat. Apa itu diyat dan apa itu kifarat? Diyat adalah denda atau ganti rugi, ya, denda atau ganti rugi yang dilakukan sang pelaku kepada korban atau keluarga korban. Sedangkan kifarat itu sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa sang pelaku. Misalnya seseorang telah melakukan pembunuhan, maka seseorang tersebut melakukan kifarat, yaitu seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain untuk menebus perbuatan yang telah dilakukan seseorang tersebut. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan jika tidak, maka kita cukupkan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.